Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Pemirsa SCTV, dalam program acara Ujar Apa Kabar hari ini, semoga kita semua sehat, sukses, dan semangat. Salam berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar bersama saya Sunardi STMT dari program studi Sarjana Teknik Elektro Unpam. Akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari mata kuliah dasar elektronika dengan materi definisi komponen pasif kapasitor. Tonton terus di Sasmita Jaya Televisi, berbagi untuk negeri. Pada pertemuan kali ini, saya akan menemani Anda sekalian untuk membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan komponen pasif kapasitor. Adapun materi yang akan kita bahas adalah mampu menjelaskan dan membedakan jenis-jenis kapasitor, fungsi kerja kapasitor, dan merangkai seri dan paralel kapasitor. Sahabat Ujar, di mana kita menjumpai perangkat elektronika, maka di sanalah di papan rangkaian atau mainboard banyak komponen kapasitor yang terpasang. Maka daripada itulah komponen pasif kapasitor sangat penting dalam rangkaian elektronika. Lalu apakah itu sebenarnya kapasitor? Kapasitor adalah sebuah komponen yang dapat menyimpan muatan listrik. Kapasitor dikenal dan berasal dari bahasa Inggris yaitu kapasitor. Kapasitor memiliki kemampuan untuk menyimpan muatan seperti elektron-elektron dalam salang waktu tertentu dan kemudian menyalurkan ke komponen lain di dalam rangkaian elektronika tersebut. Kapasitor juga disebut dengan kondensator. Kondensator memiliki satuan yang disebut farad yang berasal dari nama penemunya yaitu Michael Faraday tahun 1791 sampai 1867. Benda ini terdiri dari dua pelat konduktor yang disusun secara berdekatan satu sama lain tetapi tidak sampai bersentuhan. Kapasitor atau kondensator dapat menyimpan energi dalam bentuk muatan di dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Secara umum, fungsi kondensator sering dimanfaatkan sebagai penyimpan atau filter arus listrik sementara pada tegangan arus searah atau DC. Sedangkan pada tegangan arus bolak-balik atau AC, kondensator berfungsi sebagai konduktor, yaitu melewatkan arus listrik. Satuan kapasitor dalam konversinya, 1 farad sama dengan 1 juta mikrofarad. 1 farad sama dengan 1000 nanofarad. 1 farad sama dengan 1 juta pikofarad. 1 nanofarad sama dengan 1000 pikofarad. Gambar dan simbol bisa kita lihat di samping ini. Kembali lagi bersama saya dalam Ujar Unpam Mengajar. Kapasitor diidentikan memiliki dua buah kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif, serta memiliki cairan elektrolit dan memiliki bentuk seperti tabung. Sedangkan yang lainnya kebanyakan memiliki nilai kapasitas yang lebih rendah dan tidak memiliki kutub positif maupun kutub negatif. pada kakinya. Kebanyakan memiliki bentuk bulat pipih menyerupai kancing baju dan berwarna coklat, merah, silver,
dan hijau. Nilai kapasitansi dari sebuah kapasitor dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. C epsilon 0 kali epsilon R dikali A dibagi D. Epsilon 0 adalah permitivitas mutlak, epsilon R adalah konstanta dielektrika. A adalah luas plat atau luas penampang satuan meter persegi. D adalah jarak antara plat-plat, yaitu tebal dielektrika dalam satuan meter. Selain itu, berikut adalah rumus kapasitor yang sering digunakan. C sama dengan Q dibagi V. C adalah kapasitas kondensator dalam satuan farad. Q adalah jumlah muatan listrik dalam satuan kolom. V adalah tegangan listrik dalam satuan volt. Cara kerja kapasitor. Karena kapasitor adalah komponen pasif yang berarti tidak menghasilkan energi, komponen aktif menghasilkan energi. Namun, kapasitor mampu menyimpan energi dari sumber energi seperti baterai atau kapasitor bermuatan lainnya. Jika muatan positif diberikan pada salah satu plat dan plat-plat yang lain diberi muatan negatif, maka sifat muatan pada kondisi ini akan saling tarik-menarik. Tetapi karena adanya lapisan isolasi, elektron-elektron itu tertahan dan tidak akan pernah mengalir, sehingga muatan listrik akan terjebak pada masing-masing plat dan terserap keseluruhan kepingan plat. Kepingan plat membutuhkan waktu untuk mengisi muatan charge sehingga mencapai tegangan maksimum yang diberikan, dan selama tidak ada rangkaian konduksi yang dapat menarik atau mengeluarkan muatan listrik dari kapasitor, muatan listrik akan terus tersimpan pada kapasitor. Sifat kapasitor. Kapasitor bersifat menahan arus DC dan melewatkan arus AC. Jika dialiri arus DC, maka arus akan diserap oleh kapasitor sehingga mencapai tegangan maksimum power supply full charge, dan karena dihalangi oleh lapisan isolasi yang bersifat non-konduktif, arus DC tidak akan pernah tembus mengalir pada kapasitor. Berikut adalah contoh gambar rangkaian kapasitor sebagai filter. Dan ketika kapasitor dialiri arus AC, maka lapisan isolasi dapat ditembus oleh perubahan elektron dari sinyal AC dengan resistansi yang sangat kecil, bahkan tidak ada resistansi tanpa tahanan, dan sering digunakan sebagai kopling pada rangkaian audio. Contoh berikut ini gambar ketika kapasitor digunakan pada listrik AC. Dalam rangkaian ini akan timbul reaktansi kapasitif dan lampu akan menyala terus selama masih terhubung pada tegangan sumber. Hal ini disebabkan oleh sifat dasar kapasitor yang hanya melewatkan arus listrik AC. Contoh berikut ini adalah ketika kapasitor digunakan pada listrik DC. Karena sifat kapasitor di arus listrik DC adalah memblokirnya, maka lampu tidak dapat menyala. Sebetulnya tidak sama sekali mati, lampu akan menyala sebentar ketika pengisian lalu mati. Coba saja praktekkan. Pernahkah sahabat ujar mendengar dengan jenis-jenis kapasitor? Jenis dan simbol kapasitor. Yang pertama, non-polar adalah jenis kapasitor tanpa polaritas. Artinya, pemasangan dibolak-balik tidak masalah. Kapasitor jenis ini umumnya memiliki nilai kapasitansi yang kecil antara picofarad dan nanofarad. Contoh kapasitor non-polar adalah kapasitor keramik, kapasitor mikra, dan polyester. Yang kedua, bipolar adalah jenis kapasitor yang memiliki polaritas positif dan negatif.
Hati-hati saat pemasangan kapasitor jenis ini, karena jika dipasang terbalik akan merusak kapasitor, bahkan bisa menimbulkan ledakan. Contoh kapasitor bipolar adalah elektrolit kapasitor atau yang disebut dengan ELCO dan kapasitor tantalum. Yang ketiga, variabel kapasitor. Kapasitor ini umumnya jenis nonpolar. Bisa dipakai untuk penalaan radio, frekuensi pada rangkaian osilator. Contoh kapasitor ini adalah Varco dan kapasitor Tremor. Sahabat ujar, setelah kita bisa memahami dan menjelaskan apa itu komponen pasif kapasitor dan bisa membedakan jenis-jenis kapasitor, baru kita bisa menerapkan kapasitor ke dalam rangkaian, yaitu rangkaian seri kapasitor dan rangkaian paralel kapasitor. Selanjutnya kita akan membahas rangkaian seri dan rangkaian paralel kapasitor. Rangkaian kapasitor bisa dibuat secara seri atau paralel sehingga dapat menghasilkan nilai kapasitansi baru yang tidak ada di pasaran. Rangkaian seri kapasitor atau kondensator. Rangkaian seri kapasitor adalah rangkaian yang terdiri dari dua buah atau lebih kapasitor yang disusun sejajar atau berbentuk seri. Seperti halnya dengan rangkaian paralel. Rangkaian seri kapasitor ini juga dapat digunakan untuk mendapat nilai kapasitansi kapasitor pengganti yang diinginkan. Hanya saja perhitungan rangkaian seri untuk kapasitor ini lebih rumit dan sulit dibandingkan dengan rangkaian paralel kapasitor. Rumus dari rangkaian seri kapasitor atau kondensator adalah 1 per C total sama dengan 1 per C1 plus 1 dibagi C2 plus 1 dibagi C3 plus 1 dibagi C4 plus titik-titik plus 1 per Cn, di mana C total sama dengan total nilai kapasitansi kapasitor. C1 sama dengan kapasitor yang pertama, C2 kapasitor yang kedua, C3 kapasitor yang ketiga, C4 kapasitor keempat, Cn itu adalah kapasitor ke N, yaitu seterusnya. Berikut ini adalah gambar bentuk rangkaian seri kapasitor. Sahabat ujar, setelah rangkaian seri kapasitor kita sudah mengaplikasikan dan bisa menghitungnya, mari kita lanjutkan dengan rangkaian paralel kapasitor. Rangkaian paralel kapasitor atau kondensator adalah rangkaian yang terdiri dari dua buah atau lebih kapasitor yang disusun secara berderet atau berbentuk paralel. Dengan menggunakan rangkaian paralel kapasitor ini, jika dapat menemukan nilai kapasitansi pengganti yang diinginkan. Rumus dari rangkaian paralel kapasitor atau kondensator adalah C total sama dengan C1 plus C2 plus C3 plus C4 plus titik-titik Cn, di mana C total adalah total nilai kapasitansi kapasitor. C1 yaitu kapasitor yang pertama, C2 kapasitor yang kedua, C3 kapasitor yang ketiga, C4 kapasitor yang keempat, Cn kapasitor selanjutnya, yaitu kapasitor seterusnya. Berikut ini adalah gambar bentuk rangkaian paralel kapasitor. Sahabat ujar, setelah menyimak materi tadi, kita coba terapkan pada penyelesaian kasus. Contoh kasus untuk menghitung rangkaian seri kapasitor. Seorang engineer ingin membuat jig tester dengan salah satu nilai kapasitansi kapasitor yang paling cocok untuk rangkaiannya adalah 500 picofarad. Tetapi nilai 500 picofarad tidak terdapat di pasaran.
maka engineer tersebut menggunakan 2 buah kapasitor yang bernilai 1000 picofarad, yang kemudian dirangkainya menjadi sebuah rangkaian seri kapasitor untuk mendapatkan nilai yang diinginkannya. Penyelesaiannya, 2 buah kapasitor dengan nilai 1000 picofarad, yaitu 1 per C total sama dengan 1 per C1 plus 1 per C2. 1 per C total sama dengan 1 per 1000 plus 1 per 1000. 1 per C total sama dengan 2 per 1000. 2 kali C total sama dengan 1 kali 1000. C total sama dengan 1000 per 2. Sehingga C total sama dengan 500 picofarad. Berikutnya adalah contoh kasus untuk menghitung rangkaian paralel kapasitor. Seorang perancang rangkaian elektronika ingin merancang sebuah peralatan elektronika. Salah satu nilai kapasitansi yang diperlukannya adalah 2500 picofarad. Tetapi nilai tersebut tidak dapat ditemukannya di pasaran komponen elektronika. Oleh karena itu, perancang elektronika tersebut menggunakan rangkaian paralel untuk mendapatkan nilai kapasitansi yang diinginkannya. Penyelesaiannya, beberapa kombinasi yang dapat dipergunakannya antara lain: 1 buah kapasitor dengan nilai 1000 picofarad, 1 buah kapasitor dengan nilai 1500 picofarad, maka C total sama dengan C1 plus C2. C total sama dengan 1000 picofarad plus 1500 picofarad, sehingga C total diperoleh 2500 picofarad. Atau 1 buah kapasitor dengan nilai 1000 picofarad, 2 buah kapasitor dengan nilai 750 picofarad. C total sama dengan C1 plus C2 plus C3, sehingga C total sama dengan 1000 picofarad plus 750 picofarad plus 750 picofarad, sehingga diperoleh C total sama dengan 2500 picofarad. Setelah tadi kita membahas bersama tentang komponen pasif kapasitor, maka dapat kita simpulkan bahwa 1. Kapasitor adalah jenis komponen pasif elektronika. 2. Ada jenis kapasitor tetap dan tidak tetap. Kapasitor tetap yaitu polar dan non-polar. Kapasitor tidak tetap variabel adalah nilai kapasitor yang dapat diubah-ubah. Contohnya yaitu trimer dan Farco. 3. Kapasitor polar mempunyai 2 kutub atau kaki, yaitu kutub positif dan kutub negatif, yang berarti pemasangannya tidak boleh terbalik, contoh elko. 4. Kapasitor nonpolar adalah kapasitor yang tidak memiliki kutub positif dan negatif pada kedua kakinya atau tidak berpolaritas. Oleh karena itu, proses pemasangannya boleh terbalik. Kapasitor nonpolar termasuk ke dalam kapasitor elektrostatik. Contoh dari kapasitor nonpolar diantaranya kapasitor keramik, kapasitor kertas, kapasitor mika, dan sebagainya. Notasi kapasitor dituliskan dengan huruf C dan satuan kapasitor adalah farad. Demikianlah beberapa hal yang terkait dengan komponen pasif kapasitor sudah saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan sahabat ujar dimanapun berada. Oke, tetap semangat, jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Salam sehat untuk kita semua. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.